Halo teman-teman, perkenalkan saya Awan, inspirator sarjana tahun dari Jogja. Saya mau tanya 3 pertanyaan buat teman-teman. Yang pertama, apakah teman-teman sudah punya kendaraan atau jalan yang sesuai atau rencana untuk masa depan finansial teman-teman? Yang kedua, apakah teman-teman sudah yakin dengan jalan itu akan bisa membawa teman-teman menuju kemandirian, kemapanan, atau kebebasan finansial? Dan yang ketiga, apakah teman-teman punya alternatif seandainya jalan itu terjadi apa-apa? Nah, saya pengen cerita sedikit karena dulunya saya lahir dari keluarga yang akademisi, orang tua saya dua-duanya pegawai negeri sipil dan guru. Dan saya habis SMP SMA itu kurang lebih di pesantren selama 7 tahun di Jawa Timur. Sehingga ketika awal datang ke Jogja, orientasi saya tidak jauh-jauh dari ngajar pendidikan sekolah. Dan itu plan saya dulu. Sampai ada seorang sahabat waktu itu ngajakin saya ke sebuah seminar, dan ke seminar itu membuka pikiran saya bahwa ternyata kerangka berpikir ini kurang tepat di era sekarang. Kerangka berpikir ini kerangka berpikir yang lama, yang dimana ya dulu sarjana pasti dapat kerja, dulu sarjana itu bernilai. Sekarang berbeda. Dulu ketika teman-teman udah jadi seorang pegawai negeri sipil, udah bekerja di sebuah perusahaan, itu masa depan pasti cerah sampai pensiun. Sekarang enggak. Nah, di sini butuh kreativitas dan inovasi. Nah, di sebuah buku yang judulnya The Cash Flow Quadrant itu, saya belajar banyak tentang bagaimana paradigma kerangka berpikir baru. Salah satunya kita harus memulai bisnis untuk membangun aset, harus punya perencanaan finansial dan lain-lain. Nah, tapi waktu itu karena saya masih mahasiswa baru, saya ya jalani apa adanya aja. Ketika teman saya ngajakin bisnis, saya juga mulai bisnis. Ya sekedar biar untuk bisa survei di tanah perantauan. Dan alhamdulillah dapat penghasilan tambahan, dapat cuan. Meskipun waktu itu saya nggak punya pengalaman banget, saya tidak punya skill, relasi yang luas, tapi ya bisnis menurut saya bukan cuma tentang passion, tapi juga untuk kebutuhan hidup, betul nggak? Kalau saat ini teman-teman ada lahir dari keluarga yang udah tajir, dari keluarga yang sudah konglomerat, ya mungkin teman-teman nggak usah meresahkan masalah itu gitu. Tapi kalau orang-orang yang seperti saya yang kirimannya pas-pasan, yang orang tuanya cuma pegawai dengan anaknya 5 orang yang harus dibiayai, tentunya sebagai seorang anak sulung kita harus berpikir untuk survive dengan tangan kita sendiri gitu kan. Makanya saya beranikan diri untuk mulai bisnis meskipun saya nggak punya pengalaman saat itu. Padahal saya waktu itu orang yang introvert, pendiam. Tapi ya namanya kita hidup kan, kita coba aja. Nah, sampai akhirnya saya bisa wisuda dengan penghasilan 400 juta per tahun, 20 juta setiap bulan. Bisa dengan mobil sendiri, sudah jalan-jalan selama kuliah hampir di 4-5 negara secara gratis, dan bisa membawa ayah saya ke Tanah Suci juga saat itu untuk ibadah umroh. Nah, kok bisa si anak introvert tadi bisa punya pencapaian sebesar itu? Kalau saya cerita itu sebuah keberuntungan, atau saya bilang itu karena kemampuan saya, mungkin saya akan bohong ya, karena banyak variabel-variabel yang memang mendukung saat itu situasinya. Alhamdulillah saya bisa sampai di titik ini. Nah, salah satunya adalah platform yang saya pilih, kendaraan yang saya pilih. Waktu itu saya memutuskan untuk bergabung di bisnis network marketing, yang dimana bis itu sudah tersediakan semua produk yang best seller, sudah ada sistem pendidikannya, sudah ada mentor yang bimbing dan komunitas yang mendukung. Jadi tantangan-tantangan apapun yang kita hadapi terlihat sudah ada jawabannya. Ketika jatuh pun sudah ada mentoringnya. Dan memang nggak mudah untuk memutuskan serius kuliah dan sambil bisnis. Awalnya memang saya jalankan yang seperti untuk sampingan aja, dan setelah setahun nggak begitu banyak hasil yang besar, dan ternyata di situ saya sadar bisnis boleh sampingan tapi jangan pernah dikesampingkan. Ibarat kita lagi pacaran misalnya, ya kalau nggak harus full time, tapi sekali ketemu harus sepenuh hati. Begitu juga di rumah tangga, kan kita nggak harus sama pasangan setiap hari sepanjang waktu, tapi ketika kita bersama keluarga, bersama pasangan, kita harus sepenuh hati, all out. Dan membangun bisnis juga sama, sampingan mungkin cuma 1, 2, 3 jam setiap hari, tapi memang harus sepenuh hati dan ditekunin. Nah, di situ yang saya sadari ketika saya setelah 8 bulan nggak begitu punya hasil yang besar, dan 12 bulan menemukan kejenuhan dalam bangun bisnis sambil kuliah. Nah, di tahun kedua itu saya benar-benar tekunin bisnis, kuliah, bisnis, kuliah. Prioritas utama saya adalah kuliah, tapi bisnis saya jadikan hal yang paling utama saat itu. Nah, dan alhamdulillah setelah benar-benar saya tekunin, ya, itu perubahannya 180 derajat.
saya mendapat income 2-3 kali UMR Jogja, saya dapat motor gratis, trip Vietnam dan China secara gratis, naik levelnya cepat, saya punya ekspansi bisnis di beberapa kota. Waktu itu masih mungkin semester 3, semester 4 dan 5. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman pengen memulai sesuatu, entah itu cuma sampingan, kerja sambil bisnis, kerja sambil kuliah sambil bisnis, atau sekolah sambil bisnis, ataupun memang teman-teman pengen cari bisnis, nomor satu adalah benar-benar tekunin dengan sepenuh hati. Nah, yang kedua hal yang membuat saya memang terbantu banget saat itu karena kita sudah punya platform yang tepat. Kita punya perusahaan yang ada di 110 negara, punya stokis resmi di 160 kota, dan kita udah punya platform dan sistematika kurikulum bisnis yang tinggal diikutin dan kita akhirnya bisa sampai. Nah, ini yang buat saya mahal gitu, karena banyak pebisnis itu, konvensional khususnya, itu memang ya struggle karena tidak punya pengalaman. Dia belajar dari kesalahannya, dan buat saya itu pembelajaran yang luar biasa. Tapi tidak semua harus dipelajari dari pengalaman kita pribadi. Bisa jadi dari pengalaman orang lain. Dan di komunitas kita, di industri untuk marketing, memang sudah ada platform untuk mendukung itu. Saya belajar dari mentor-mentor saya, ada Pak Sugeng Suryanto, yang orang Kalimantan yang masuk Jogja, yang mendampingi setiap hari ketika saya masih cupu-cupunya dulu. Terus ada Pak Yos Alfred yang membantu saya ekspansi di beberapa kota, ya, sampai di Jawa Timur, di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Dan ada Pak Andi Suwardian yang membantu saya untuk bagaimana manajemen grup, untuk bisa punya jadi leader yang lebih baik, untuk bisa melahirkan banyak pemimpin di organisasi bisnis saya. Nah, ini mentor-mentor yang memang buat saya mahal sekali karena pengalaman mereka itu pengalaman yang yang nilainya tuh unlimited. Jadi nomor satu yang saya bilang tadi, tekunin dengan sepenuh hati. Yang nomor dua adalah memilih kendaraan dan platform bisnis yang sudah ada mentor dan komunitas serta kurikulumnya. Dan kabar gembira buat teman-teman, ya, kalau teman-teman nonton video ini, teman-teman sudah tahu arahnya kemana, dan teman-teman sudah ngerti, saya sudah ngerti, teman-teman pasti mencari sebuah jawaban. Makanya di era digital ini kita mengembangkan sebuah platform yang namanya Meta Franchise, yang dimana teman-teman bisa pakai platform ini untuk mengembangkan bisnis sampingan teman-teman juga, entah itu sambil kerja atau sambil kuliah atau sambil bisnis yang lain gitu. Ya, dengan produk yang sudah best seller, yang perusahaannya sudah memang ekspansi di mana-mana, yang marketing plan-nya sudah jelas, sudah sertifikat halal, sudah syariah, dan memang sudah ada mentor-mentor dan kurikulum bisnisnya. Ya, tapi terlepas dengan semua fasilitas itu, di era digital ini dibutuhkan sebuah inovasi di mana ya kita nggak harus rumit gitu kan. Kita cuman pakai media sosial tapi bisa membangun bisnis. Kita pakai media sosial tapi bisa untuk cuan. Ya, kita cuma pakai sosial media yang dimana menurut riset kemarin orang Indonesia rata-rata 3 jam sehari pakainya dalam dalam sebulan, sehari. Ya, kalau diakumulasi sebulan mungkin bisa sampai 3 hari kita pakai sosial media. Tapi bukan sekedar untuk konsumtif, bukan sekedar untuk entertainment, tapi juga untuk membangun yang namanya bisnis, untuk membangun yang namanya aset. Nah, bagaimana caranya, bagaimana itu, nanti saya akan jelaskan di open sharing Meta Franchise yang akan diadakan dalam waktu dekat. Teman-teman bisa daftarkan lewat DM atau klik link di bawah, atau teman-teman cek deskripsi untuk minta informasinya langsung. Ya, nah, bagaimana Meta Franchise ini bisa membantu saya, seorang anak introvert pendiam, bisa punya penghasilan 400 juta per tahun ketika wisuda, yang akhirnya sekarang jadi label kita, slogan kita, seorang sarjana jutawan. Nah, teman-teman hadir di open sharingnya, dan teman-teman bisa ambil keputusan nanti untuk menjadi reseller dulu atau menjadi business owner. Ya, oke, sampai ketemu di open sharing. Saya Awan, salam jutawan.